Apa? Jadi gayanya konstan, gaya yang diberikan konstan, tapi bukan berarti kecepatannya nanti konstan, ya kan? Kecepatannya akan bertambah karena gaya itu pendorong gitu ya. Jadi akan terus meningkat kecepatannya ya secara terus-menerus. Nah, sekarang kita lihat misalnya ada sebuah benda di sini. Ada sebuah benda di sini. Kemudian saya tendang gitu loh, misalnya ya. Saya tendang, bisa dilihat kaki saya nih. Oke. Kita tendang dengan dorongan, misalnya saya dorong dengan tenaga 100 Newton. Ininya, gaya dorongnya nih ya. Gaya dorongnya 100 Newton. F-nya. Oke. Dari titik ini, titik 0 ya. Sampailah saya sepak itu, saya dorong itu sampai jarak 10 cm. Yang namanya nyepak tuh kurang lebih sekitar 50 cm ya nggak, ke arah X nih. Kayak saya sepak sini, set. Mengerti ya masalahnya ya? Nah, pertanyaan saya adalah kalau umpamanya benda ini saya sepak sejauh, disepak, didorong dari 0,0 sampai 50 cm gitu ya. Berapa kecepatan ketika melewat selanjutnya ini ke sininya? V-nya jadi berapa? Kalau ini licin. Jadi kita misalkan bahwa benda yang berada di lantai licin ini kita sepak dengan kaki ya. Disepaknya itu 50 cm bendanya bergerak. Pertanyaannya berapa kecepatan benda itu? Pakai persamaan jarak bisa nggak, Pak? Ya, pokoknya hitung aja. Jangan nanya lu, ilmu udah banyak ya kan, modalnya udah kenceng. Siap, Pak. Ya, coba. Seratus Newton ya. Sampai benda pindah 50 cm. Coba berapa kecepatan belok? Nah, itu aja. Masa nggak lama, ya kan? Gimana jawabannya? Berapa kecepatannya setelah disepak sampai 50 cm?
yang harus kita hitung apanya nih? Dari titik 0 sampai berpindah sejauh sejauh 50 cm, ya kan? Ya kita hitung saja berapa percepatan yang dia alami oleh benda ini. Berapa percepatannya? Ya gaya dibagi dengan masanya, ya kan? Nah, kita ambil sajalah dalam contoh ini misalnya masanya, massa kotaknya kita ambil aja 5 kg, ya kan? Gaya yang diberikan adalah 100 gitu. 100 dibagi dengan 5, kita dapat 20 meter per detik kuadrat. Jadi dia mengalami percepatan, ya kan, sebesar 20 meter per detik kuadrat. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa kecepatan balok? Nah, karena bendanya itu mengalami percepatan, maka kecepatannya berubah kan, berubah. Berapa cara menghitungnya? Ya, kecepatan kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 AS. Ini kecepatan akhirnya, kecepatan awalnya diam sebelum ditendang, ya kan? 2, percepatannya 20, jarak yang ditempuh 0,5, ya kan? Atau setengah. Setengah kan 1. Berarti kecepatan ininya kan 20 ya, V kuadratnya. Ya. Nah, 20 diakarkan berapa? V-nya kan berarti akar 20 atau 2 akar 5. Ya kan? Meter per detik. Nah, itu adalah kecepatan setelah ditendang sejauh 50 cm dengan gaya konstan 100 Newton. Itu cara untuk perhitungannya. Nah, berikutnya misalnya kita tanya itu pertanyaan A ya. Coba kamu jawab lagi pertanyaan berikut. Jarak 10 meter setelah ditendang. Nah, coba berikutnya. Siapa yang bisa jawab ini? Yang coba jawab. Berapa kecepatan benda pada jarak 10 meter setelah ditendang? Kan ditendangnya, ya kan ditendangnya hanya pada sampai 50 cm saja kan tendangannya. Ya 20 meter per second, Pak. Setelah 50 cm kan sudah nggak ada lagi gaya kan, ya nggak? Jadi bagaimana? Kamu jawabnya berapa? 20 meter per second, Pak. 20 meter per second. Siapa nih yang menjawab? Udah banyak di chat sih, Pak. Oh, iya ya, mungkin saya nggak ngelihat ya. Bentar. Di sini di chat. Gampang hilang bang. Ada 9 yang menjawab 20 cm. Ya, kebanyakan 20 cm sih. Ada juga 2 kali 5 tadi ada yang menjawab. Yusuf tuh ya. Farhan. Itu yang sebelumnya, Pak, mungkin yang 2 kali 5 itu. Iya, itu yang sebelumnya. Yang sekarang kebanyakan setuju 20 meter per detik. Coba kita baca lagi soalnya ya. Kita baca lagi soalnya.
Sebuah balok diam di lantai licin ditendang dengan kaki dengan gaya 100 Newton sampai benda berpindah 50 cm. Berapa kecepatan balok? Ya, kecepatan balok tadi sudah dijawab, ya kan? Yaitu 2 × 5 meter per detik atau akar 20. Nah, berapa kecepatannya pada jarak 10 meter? Coba kita analisa lagi di sini. Saya ganti warna. Nih, 10 cm di sini, ya kan? Di sini kan 100 cm, ya kan? Nah, berarti 202 meter, jarak 10 meter itu ya ke sana ya. Terus ke sana 10 meter ya di ujung sini lah. Ini kita ambil dipotong aja, oke? Nah, setelah benda itu berpindah sejauh 50 cm, pertanyaannya, ada gaya yang bekerja nggak pada benda di sini? Itu dulu. Enggak, Pak. Ya kan? Karena sikil kita, kaki kita itu nyepak hanya sampai 50 cm. Kesananya itu kan benda bergerak dengan kecepatan Konstan. konstan. 2 × 5 meter per detik ini konstan gitu loh. Tidak lagi mengalami perubahan. Nah, jadi jawaban teman-teman yang 20 cm ini salah gitu ya. Jadi yang bisa mengubah kecepatan itu kalau ada gaya. Kalau tidak ada gaya, ya tidak mengalami perubahan kecepatan. Begitu. Jadi kecepatannya pada jarak S sama dengan 10 meter, ya sama dengan 2 × 5 itu tetap. Karena tidak ada gaya ya. Tidak ada gaya. Jadi gampang cerita karena sigma F-nya sama dengan 0. Begitu ya. Nah, jangan terkecoh dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya. Coba saya kasih soal yang lebih asik lagi ya. Satu lagi nih. Kalau sudah bisa kita pindah. Buat teman-teman yang pernah mainan ketepel ya. Ketepel, batu ditaruh di ujung ketepel, ya kan? Kemudian ditarik di sana, ya kan? Setelah itu dilepas, ya kan? Tak gitu kan. Ketika batu itu misalkan lepas dari tali, ya, pas di ujung sini nih, ya di ujung sini misalkan batunya ini mulai lepas di sini, dan dia melesat dengan kecepatan, taruhlah V-nya ini adalah 10 meter per detik misalnya. Pertanyaannya, apakah batu itu semakin cepat atau enggak geraknya ketika lepas dari ketepel? Jawabannya? Semakin cepat, Pak. Semakin cepat. Semakin cepat. Nah, kenapa semakin cepat? Dorongan. Karena ada dorongan. Karena ada dorongan juga. Ada dorongan. Dorongannya di mana gitu? Kok bisa semakin cepat? Tergantung sih, Pak. Ya, ini tergantung gimana ini pertanyaan tahu nggak? Sama reaksi. Ketika ketepel itu ditarik, ya kan, batu itu kemudian dilepas dan batu meninggalkan ketepel dengan kecepatan 10 meter per detik, dengar kan? Nah, apakah kecepatan batu itu semakin cepat kesananya atau tetap 10 meter per detik? Ada yang jawab semakin cepat. Ya kan? Kenapa menjawabnya semakin cepat? Itu loh pertanyaan. Jangan tergantung. Ini kan pertanyaan nih. Semakin lambat, Pak. Semakin lambat. Kenapa semakin lambat? Kalau ada gaya gesek di angin ya Pak, makin lama. Ada hambatan udaranya, Pak. Oke, karena ada hambatan udara. Nah, sekarang kalau tidak ada hambatan udara, misalkan udaranya tidak ada, Kecepatannya jadi tetap Pak. kecepatannya jadi Api sama dengan reaksi. kelihatannya kamu ini masih belum lulus, ya kan? Tentang sigma ini gimana?
tentang sigma F sama dengan 0, maka benda itu akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Ini hukum apa? Hukum Newton keberapa? Satu. Untuk satu. Ya, ini hukum pertama Newton. Jadi hukum pertama Newton itu isinya itu adalah gaya sebagai penyebab gerak. Gitu. Kalau nggak ada gaya, ya maka benda itu tidak mengalami gerak. Atau bergerak tapi kecepatannya konstan. Nah, kita perhatikan lagi nih. Ya, di sini ketepel. Ketepel itu karetnya narik batu itu ketika batunya masih nempel di karet ketepelnya, ya kan? Tapi begitu sudah lepas batunya itu dari karet ketepelnya, maka batu tidak mengalami gaya. Gitu. Gayanya ini sudah 0. Kalau sudah lepas dari ketepel, ya, sehingga kesananya itu kecepatannya konstan, bukan semakin cepat gitu. Nah, ini kan kenapa ada mahasiswa yang menjawab semakin lama batunya itu akan semakin cepat, ya kan? Karena kalian itu termakan oleh ilusi, ya. Ilusi, seolah-olah namanya ilusi itu ya, seolah-olah kayaknya batu itu serapat gitu, ya, tambah cepat. Padahal itu sebenarnya ilusi. Jadi sebetulnya kecepatannya sama ketika batu itu lepas dari karet. Sama seperti kita ngelempar batu, ambil batu, ya kan, terus kita lempar polisi demo itu, bos ke sana. Berapa kecepatan batu itu? Ya sama dengan kita melemparkan batu itu lepas dari tangan kita. Berapa? Misalkan kecepatannya 10 meter per detik. Ya sudah, batu itu 10 meter per detik. Itu pun juga kalau, ya kan, kalau tidak ada gesekan dengan udara. Kalau ada gesekan udara, maka kecepatan batu kita nemplok di kepala polisi ya semakin berkurang. Kurang. Lambat. Iya, tidak 10 meter per detik lagi, tapi kena kepala polisi itu paling ya 7 meter per detik. Ya lumayan, ya kan? Itu karena adanya hambatan udara. Itu ya, jadi tolong ini jangan lagi pontang-panting, nanti masih belum paham-paham ini. Oke, sekarang kita teruskan untuk kasus di mana gaya itu bergantung atau merupakan fungsi, ya. Gaya sebagai fungsi dari posisi. Jadi F-nya itu tidak konstan, ya kan? Kenapa? Karena F merupakan fungsi dari posisi. Saya ambil contoh nih. Kita punya pegas, kelihatan ya? Nah, kayak gini. Sorry kalau gambarnya kurang bagus. Kemudian pegas ini kita taruh di atas lantai. Ya, tarikannya miring. Kita anggap pegas tidak bermassa, tapi ya di sini ya. Jadi pegas tidak bermassa, kemudian kita anggap ini licin juga, tidak ada gesekan sama sekali. Oke. Kemudian kita ambil sebuah kotak, lagi-lagi sebuah kotak. Nah, di sini saya taruh di sampingnya. Dah, belum diapa-apain, ngetak nih, ya kan? Berapa gaya yang dialami oleh kotak? Kalau belum kita tekan, gaya yang dialami oleh kotak sama dengan 0, ya enggak? Karena belum ditekan ke pegas, ya kan? Oke, sekarang kita coba pegasnya kita tekan. Sekarang pegas kita tekan, nih, tekan, tapi otomatis kan ini sudah tidak di sini lagi ya. Jadi dia sudah berpindah ke sini. Set ke sini. Waduh. Sorry nih. Biar ceritanya asik, jadi supaya kayak beneran gitu ya. Saya pindahin ke sini. Nah, tuh, saya tekan nih.
pegasnya dengan menggunakan kotak ini. Gambarnya ya harus berubah dong, ya enggak? Gambar pegasnya kan dia tekan kan berarti lebih rapat begini nih, jangan renggang-renggang. Nah, tekan, dah. Sekarang kita perhatikan. Ketika posisi di sini, misalnya ditekannya, kan udah belajar kan ya, pegas ya. Taruhlah misalkan saya tekan 10 cm. 10 cm itu berarti 0, x-nya ini adalah 0,1 meter. Ditekan ke sini sejauh 0,1 meter. Nah, kemudian konstan misalnya ya, konstanta pegasnya K-nya itu adalah per sentimeter ya. Jadi 1 meter 1 sentimeternya misalkan 10 Newton per sentimeter. Jadi kalau sampai 10 cm berapa Newton? 100 ya kan? Kita pakai aja lah 100 Newton per meter. Oke? Kita misalkan konstanta pegasnya. Ketika pegas saya tekan dengan sejauh 0,1 meter, nggak enak nih, kegedeannya ngomongnya meter-meteran, ditekan mah yang kecil aja, misalnya kita ngomongnya itu 10 cm delta X-nya ini. Berapa gaya yang menekan pegas di sini? Di titik ini. 10 Newton. Newton. 10 Newton. F-nya berarti sama dengan K dikalikan dengan K dikali X. K dikali delta X. Delta X. delta X 10 Newton 10 di sini. Newton. Oke, sekarang saya tanya, ketika kita lepas, ya kita lepas, kemudian dia bergerak nih, bendanya nih, sejauh 5 cm, jadi di sini 5 cm gitu ya. Berapa gaya pada di titik 5 cm setelah bergerak 5 cm di sini? F-nya berapa? Wah, itu ada yang berantem lihatnya di rumahnya siapa itu? Konstan. Tadi 10 Newton daya tekannya, tapi ketika balok bergeser 5 cm, berarti gaya yang bekerja pada balok sekarang berapa Newton di sini? Ya tinggal setengahnya, ya kan? F-nya jadi 5 Newton, ya kan? Nah, ketika di titik sini, ya kan? Di titik pada waktu renggangnya ya, kembali ke titik asalnya, misalkan baloknya kembali ke titik asalnya di sini, berapa gaya yang bekerja pada balok di titik ini, ke titik asalnya? Ya ke titik asal berarti kan pegas tidak mengalami penekanan sama sekali, ya kan? No. Tuh, ya kan? Jadi ketika kita lepas pegasnya, maka gaya yang bekerja pada balok tidak konstan, ya kan? Berubah-ubah besarnya. Tergantung pada jarak ketika balok itu berpindah dari titik pegasnya, ya kan? Tergantung pada jarak ketika pegas itu ditekannya. Paham di situ? Ya kan? Jadi ini sebagai contoh, ya. Contoh bahwa ada suatu benda itu mengalami gaya yang tidak konstan. Misalnya ketika benda itu ditekankan kepada pegas, maka ketika kita lepas itu benda, maka benda itu mengalami dorong di setiap titiknya, ya kan? Jadi kalau kita gambarkan nih kita gambarkan grafiknya, ya bentuk grafiknya kira-kira begini. Sini, ya kan? Ini X-nya,
Ini titik nolnya, ini titik berapa tuh, ditekan 10 cm kan, 10 cm, ditekan 5 cm, ya kan, ke sini dan seterusnya ya, sampai kembali ke titik nol lagi ininya, delta X-nya, ya kan, ketika delta X-nya 100 cm, gaya yang bekerja 10 Newton, ya kan? Ini F-nya nih, sini bisa dilihat ya, sini 5 cm dia 5 Newton. Kemudian ketika berapa, 2,5 cm pasti juga 2,5 Newton, karena ini kan besarnya apa namanya, linear dia itu. Jadi kalau kita tarik garis, nah begini ya. Ini karena gaya ini merupakan fungsi dari X gitu ya. Karena F ini merupakan fungsi dari X, yaitu sama dengan K dikalikan X besarnya. Itu sebagai contoh ya, contoh gaya pegas itu adalah gaya yang besarnya bergantung pada posisinya. Oke, sekarang kita coba lihat ya, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. Misalnya begitu ya. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya pegas untuk memindahkan balok itu dari posisi tertekan sampai dia kembali ke seterusnya ya. Saya ini kan sebentar, saya pindahkan ke sana ya. Usaha sama dengan W ya kan, W F dikalikan didotkan dengan perpindahannya, misalnya pindahnya adalah delta S, itu usaha, besarnya usaha kan begitu ya, yaitu F didotkan dengan delta S. Nah, ini sama dengan berapa gitu ya. Masalahnya tidak bisa langsung dikalikan, karena kan kita lihat F-nya mau pakai berapa, misalnya pakai 10, nyatanya pas di titik 5 cm F-nya sudah 5 ya kan. Ketika di titik misalkan yang lain lagi nggak sama, jadi F-nya itu tidak bisa kita langsung kalikan karena F-nya merupakan suatu fungsi yang berubah-ubah, jadi bingung mana yang mau dikalikan. Nah, satu pendekatan yang mudah itu adalah dengan menghitung luas wilayah di bawah kurva. Luasnya ini sebenarnya usahanya. Menghitung luas bidang di bawah kurva bisa dihitung dengan menggunakan integral, ya kan? Integral dari fx dx, ya kan? Karena kan kita lihat di sini usaha itu adalah secara sederhananya adalah perkalian antara gaya dan perpindahannya. Ini ketika berpindah sebesar dx, gaya yang bekerja pada benda itu sebesar fx. Jadi ini adalah persamaan atau cara menghitung usaha yang dilakukan oleh bendanya. Oke. Untuk usaha nanti kita pelajari lagi ya. Sementara kita geser dulu ke sana. Kita simpan dulu di sana. Sekarang kita coba analisa lagi. Gambarnya saya perbaiki supaya tidak menjadi supaya lebih benar. Benar itu gimana? Posisinya 10 Newton, kemudian 5 cm kan masih di situ ya enggak? Coba kita perbaiki gambarnya dulu deh. Ini kan posisi akhir ya. Ini posisi akhirnya kan di sini. Jadi 5 cm itu kayaknya nggak cocok di situ, ya kan? Agak ketengahan lah.
Jangan di sini maksudnya. Kalau dia pindah sebesar 5 cm, ya setengahnya gitu loh maksudnya, titiknya itu. Di sini nih. Nah, ini. Jadi ini 10 cm itu di sini. Di sini ya 5 cm-nya kan di sini. Ini posisi stabilnya kan ya. Posisi normalnya kan di sini. Titiknya. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Ketika kita lepas nih, pegas itu kita baloknya ini kita lepas. Kalau pinggirnya merah ya sebaiknya ya baloknya juga warnanya merah kan. Kemudian baloknya di sini ya tentu saja warnanya biru. Gitu. Oke, kita teruskan lagi. Berapa kecepatan balok itu ketika kita lepas dari tekanan pegas? Jadi kita ambil contoh, kita kasih lambang saja. Ini misalkan di A, ya. Ini di B, ini di C. Nah, berapa kecepatan bendanya? Tentu saja beda-beda kan. VA dulu deh, VA dulu. Jadi ketika pegas ditekan, kemudian balok kita lepas, berapa kecepatan balok? Ya tentu saja namanya baru dilepas ya kan, V di titik A sama dengan, betul nggak? Pas baru dilepas banget tuh di titik A kan 0 kan posisinya. Terus di titik B berapa kecepatannya? VB berapa? VB itu ketika jaraknya 5 cm tertekan, ya kan? Saya pindah ribet. Ya, ini udah masuk ke masalah gitu ya. Kemudian berapa nanti kita bisa hitung kecepatan benda ketika di posisi C. V di C itu jadi berapa? Nah, jadi karena benda itu, balok itu kita tekan ke kiri dan kita tahan, maka kecepatan awalnya kan 0, ya enggak? Kecepatan awal kan? Karena kan kita tahan dan diam. Begitu saya tangan kita lepas, baru balok itu lari ke kanan kan? Berarti kecepatan di A itu kan 0 dulu. Nah, tapi di B yang udah nggak 0, ya kan? Kenapa tidak 0? Ya, karena sudah ada dorongan, ya. Karena sudah ada dorongan dari gaya, ya, dari gaya pegas, kan? Dari gaya pegas. Cuman pertanyaannya itu berapa kecepatan di B itu ya? Nanti pertanyaan berikutnya, berapa kecepatan di C? Persoalannya tidak sederhana karena gayanya ini yang selalu berubah-ubah, ya kan? Jadi ketika di titik B itu gaya yang bekerja adalah 5 Newton gitu. Sedangkan nanti ketika di titik C gaya itu adalah 0 Newton. Ya kan begitu? Karena kan gayanya berubah-ubah tergantung pada jarak, ya. Jarak tekan daripada pegas gitu. Siapa kira-kira yang bisa jawab berapa kecepatan benda di titik B setelah berpindah sejauh 5 cm?
Ada yang itu sudah mencoba menjawab? Oh, ini masih di chatnya masih 5 aja nih. Karena tidak ada gaya yang pengaruh batunya setelah. Oh, itu masih masalah ketepel, ya nggak? Diskusi ini masih. Pak. Ya. Saya sebenarnya belum nemu jawabannya. Ya. Tapi yang saya ngerti begini, menurut saya dari A sampai C nanti itu geraknya tuh GLBB, soalnya ada gaya yang ngaruh loh, yang kena ke kotaknya. Nanti setelah C itu udah jadi GLB, soalnya nggak ada gaya. Gitu. Jadi menurut kamu, ya kalau saya tuliskan di sini, sorry. Kalau saya tuliskan di sini, menurut siapa nih? Farhan, Pak. Farhan, dari A ke C, ya kan, geraknya adalah GLBB. Betul begitu ya, Farhan ya? Iya, Pak. Kenapa kamu menyebut geraknya ini adalah gerak GLBB? Soalnya kalau ada gaya kan pasti ada percepatan juga, Pak. Tapi, ya ada percepatan. Terus? Nah, karena di C udah lewat C nggak ada gaya, berarti nggak ada percepatan. Kalau nggak ada percepatan, berarti dia setelah itu gayanya konstan. Sekarang saya tanya, GLBB itu apa sih? Berubah beraturan. Yang beraturan apanya? Kecepatannya, Pak. Kecepatannya. Oke, sekarang untuk kasus ini geraknya beraturan nggak kecepatannya, perubahan kecepatannya? Beraturan tuh maksudnya gini, tadinya 0, terus 5, 10, ya kan gitu ya, 15, itu naiknya itu misalkan 5, 5, 5, 5 gitu, ya nggak? Iya, beraturan, Pak. Nah, dalam kasus ini kecepatannya akan berubah beraturan apa enggak? Iya, berubah beraturan, Pak. Kenapa kok bisa yakin berubah beraturan? Soalnya kan kayak ada percepatannya itu, jadi kecepatannya kurva gitu, Pak. Sekarang saya tanya, untuk kasus yang ini percepat dari A ke C, ya kan? Ini percepatannya konstan apa enggak? Sama enggak? Enggak, Pak. Nah, di situ. Nah, itu yang jadi masalah. A-nya ini tidak konstan. Sehingga kecepatannya itu berubah, betul, berubah. Tetapi tidak beraturan. Jadi gerak ini bukan gerak GLBB, karena kecepatannya berubah secara tidak beraturan. Oh, jadi gini Pak. Ya, saya boleh ngomong, Pak? Ya boleh. Jadi kan misalkan kalau GLBB kan kecepatannya berubah, misalkan percepatannya 5 meter per second, berarti setiap detik tuh 5 detik 5 meter gitu bertambahnya. Iya. Karena ini percepatannya tidak konstan, berarti percepatannya berkurang. Kecepatannya terus bertambah. Percepatannya Pak, percepatannya kan lama-lama jadi 0, Pak. Nah, terus nanti pertambahan di kecepatannya makin lama berkurang ya Pak, berarti gitu, nggak tahu deh Pak. Wah, gimana, udah asik-asik kayaknya kempes gitu. Coba yang lain yang di belakang tuh masih pada tidur aja. Itu Pak, saya mau nanya. Coba dibantu, ini masalahnya kan temenmu dalam kondisi yang sedang kesusahan. Ya kan? Saya mau nanya, masa kubusnya itu berapa? Sama dengan yang tadi, 2 kilogram. Oh, kalau 2 kilogram berarti sebentar. Masanya baliknya dibikin semangat tuh. Saya nemunya 0,6 meter per second, Pak. 0,61 meter per second. Ketika lepas dari C? Ketika di 5 cm. Oh, di 5 cm. Jadi sorry. Berarti kamu ngitung tuh VB ya?
Iya. V di B, ya kan? Oh, bentar ya. Saya pindahin dulu ini. Sampai kamu ngerti ini. Kalau enggak, masih meleketre ya berarti. VB menurut Farhan, berapa tadi, Van? Kenapa Pak? Yang jawab bukan, yang jawab Rido tadi Pak. Rido, berapa VB tadi? VB-nya? 0,61 kayaknya, seingat saya. Iya, 0,61 Pak. Dari mana itu ngitungnya? Saya dari itu kecepatan di sembarang titik persimpangan 5 cm, saya pakai persamaan omega di akar dari amplitudo kuadrat dikurang simpangan kuadrat. Oh, gimana hubungannya dengan omega kuadrat sama dengan Omega simpangan? Y sama dengan Y sama dengan omega akar amplitudo kuadrat dikurang Y kuadrat. Omega akar amplitudo kuadrat gimana sih maksudnya? Nulisnya gimana tuh? Ini kan Y sama dengan omega. Nih saya ngikutin nih. Terus? Omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Ini maksudnya? Ya gitu Pak. Oh, ada Y di sebelah kiri, ada Y. Ini yang sebelah kirinya apa? V maksudnya? V sama dengan gitu ya? Maksudnya begini? Iya, V Pak. Ya. Ya, tapi rumus ini ujuk-ujuk tuh maksud saya konsep berpikirnya tuh dari mana gitu loh. Ya kan, bukan kita lempar rumus terus kita sikat pakai rumus, ini kebiasaan buruk tuh, ya kan? Jadi ini persamaan itu dari kondisi yang mana gitu loh, ya kan? Mungkin juga betul, ya kan? Tapi ini jadi confuse karena persoalannya ke hukum, kita kan membahas mengenai gaya dalam fungsi posisinya kan, ya kan? Ini F-nya nggak kelihatan bagaimana cara menghitungnya. Ya, Itu dari turunan gaya pemulih Pak. Hubungan antara gaya pemulih pegas dengan hukum Newton. Coba kamu tampilkan oret-oretanmu di sini. Ya Pak, saya pakai HP Pak. Bisa pakai HP kamu belajar, gimana coba ngetiknya? Bisa tampilkan di sini nggak bagaimana ininya proses perhitungannya? Coba ya, ada yang lain nggak yang bisa menghitung? Kalau saya dapatnya 1 meter. Pakai persamaan energi potensial sama energi mekanik Pak. Pakai persamaan energi potensial dan energi mekanik. Itu suatu teknik yang tidak mengikuti perhitungan gaya sebagaimana yang diusulkan oleh Newton, ya nggak? Pendekatannya kan? Kalau kita mengikuti kajiannya Newton itu kan pasti ada perhitungan-perhitungan dengan menggunakan gayanya kan. Tapi kalau energi kinetik dan energi potensial itu kan hitung-hitungan energi, bukan hitung-hitungan gaya. Betul nggak? Ya Pak. Nah, yang kita bahas ini terkait dengan gayanya. Bagaimana F sama dengan MA itu harus tanggung jawab tuh. Karena itu kan Newton punya tuh teorinya, ya nggak? Dia bilang kan F sama dengan M kali A. Nah, cuman kebetulan F-nya ini merupakan fungsi dari waktu. Nah, tanggung jawabnya Newton nih. Bisa, masa Newton rumus ini nggak bisa nyelesain persoalan yang kayak begini doang, ya nggak? Cuman masalah pegas sama balok doang sudah KO gitu kan, jadi lucu akhirnya. Sudah lari kemana-mana gitu, seolah-olah mahasiswa mau meninggalkan nggak percaya dengan sigma F sama dengan MA jadinya. Betul nggak kira-kira kata-kata saya kalau dibilang begitu? Ya, begitulah ininya. Cobalah renungkan dulu deh
F sama dengan MA itu di mana? Pak, Ya, saya kalau pakai rumus biasa, yang saya pakai rumus Newton 2 sama rumus GLBB itu dapatnya 5 meter per second di VB-nya. ya masih GLBB. Saya katakan geraknya ini bukan gerak GLBB, ya kan? Nih, saya kasih contoh lagi ya, gerak GLBB udah capek nih pada saya ini. Nih, ada sebuah benda pada bidang miring, ya kan? Saya taruh kotak di sini, ya. Nah, sekarang berapa gaya yang menarik benda ini? F-nya yang menarik benda itu? Ya tentu saja F sama dengan mg sinus theta. Dan ini adalah konstan gitu. Nah, benda yang tadinya di A diam ya, dalam keadaan diam, kalau kita lepas ini licin, maka semakin lama semakin cepat nggak kecepatan bendanya? Semakin cepat. Nah, coba kita lihat di sini ketika dia menempuh jarak misalkan sejauh X misalnya ya, sini sampai nabrak nih, sampai nabrak tembok bawah, lantai bawah. Oke, ya kan? Berapa kecepatannya? Bisa kamu hitung V-nya? Misalkan A di atas, yang ini anggaplah sebagai titik B-nya gitu ya. Nah, coba balik lagi ke sini dulu deh. Jangan naik ke sana dulu ya. Di titik B, ini titik B, ini titik A. Berapa kecepatan di titik B, VB-nya? Bisa hitung? Ya, karena konstan, jadi F sama dengan M kali A. Ya. F-nya adalah mg sinus theta, sama dengan M kali A. Jadi, M-nya kita coret ya. Sehingga percepatannya adalah G sinus theta. Oke. Nah, kemudian jarak yang ditempuhnya, bisa kita hitung kan? X itu kan sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Karena kenapa ini kita pakai? Karena ini GLBB. GLBB itu apa sih? GLBB itu gerak di mana A-nya konstan. Gitu. Konstan nggak A-nya? G-nya kan 9,8. Sin theta kan sudutnya misalkan 30 derajat kan setengah. Ya kan sepanjang titik. Ini kan percepatan yang dialami benda itu kan tetap percepatannya, ya percepatannya bukan kecepatan. Kalau kecepatan udah tahu sendiri, makin kenceng ya enggak. Tapi percepatan itu pertambahan kenaikan kecepatannya, ya kan. Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan ini misalnya ya. Kalau hubungannya dengan nanti kecepatannya berapa, ya kita bisa gunakan hubungan ini, ya kan. S itu kan jarak tempuhnya. Kalau X ya ganti aja dengan X gitu. Nah, dari sini kalau V0-nya sama dengan 0, ya kan? Maka kita dapat V-nya sama dengan akar 2AX gitu. Nah, A-nya itu kan berapa? G sin theta. Kita bisa tuliskan di sini 2G sin theta kali X. Nah, itu untuk menghitung X-nya. Ini kalau kasusnya GLBB gitu, bisa menggunakan rumus-rumus ini. Syaratnya GLBB itu percepatannya konstan. Ngerti kan? Tapi yang kita bahas ini kasusnya bukan begitu, ya kan? Tidak sederhana begitu nih. Kasusnya itu gaya yang bekerja pada benda, ya, F yang bekerja pada benda, ini kasusnya. F-nya ini tidak konstan gitu loh, tidak konstan, tetapi gayanya itu merupakan fungsi dari posisi berubah-ubah, tadinya 10 Newton, 5 Newton, 0 Newton, tetapi kalau benda yang meluncur pada bidang miring ini, gayanya itu tetap gitu loh, besarnya itu tetap sebesar mg sin theta. Jadi ketika bendanya berada di titik B di sini, di ujung sini, F-nya nggak 0 gitu kan, ya kan? Karena kan masih tetap ada tarikan dari gaya gravitasi gitu. Nah, beda dengan yang ini. Kalau di sini itu kan besar gayanya berubah-ubah. Ada kalanya juga dia mencapai titik 0. Coba dipikirkan di situ, ya.
Itu ya, siapa? Rido ya. Oke. Jadi saya sengaja sih lemparkan persoalan ini. Biasanya sih guru dosen paling juga langsung menggunakan rumus-rumusnya, tidak diajak berpikir. Saya hanya ingin ingatkan bahwa GLBB itu tidak berlaku pada benda yang mengalami gaya tidak konstan, misalnya gayanya berubah terhadap posisinya, seperti kasus ini. Tapi kita coba ya, kita coba saja bersama-sama. Hukum Newton kita tuliskan F sama dengan M kali A, dan F-nya adalah merupakan fungsi dari posisi Fx, M. Nah, A itu kita tahu bahwa A itu apa sih? A itu adalah dv per dt, benar kan? Perubahan kecepatan terhadap waktu, itu definisi dari percepatan. Nih. Kemudian kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu, ya kan? Nama kecepatan kan? Berapa perubahan posisinya per waktu, itu kecepatannya. Coba kita mainkan persamaan ini ya. M A saya ganti menjadi M dv per dt. Kemudian saya coba mainkan lagi. Ini dx per dt dv per dx. Sama nggak? Iya, sama Pak. Sama. Karena dx kita coret juga balik lagi ya. Oke. Tapi kita ingat bahwa dx per dt itu apa? V, ya nggak? V. Jadi saya bisa tuliskan begini, kemudian saya tuliskan dv per dt. Oke, ini utak-atik matematik aja, kalkulus gitu ya. Nah, sekarang saya tulis di sini jadinya F sama dengan A, M kali A, cuman A-nya saya ganti yang di dalamnya ini nih, ya, yaitu V dv per dt kan. Jadi saya tuliskan V dv per dt. Kelihatan? Nah, coba kita lanjutkan, kita mainkan lagi yang di atas ya, M V dv. Saya bagi dengan dt, boleh kan begitu? Kan tidak ada yang diubah-ubah gitu ya. Jadi ini biar nggak nempel aja nih. Tulisannya saya renggangkan aja M-nya di depan. Nah, begitu. MV dv per dt kan bisa ditulis begitu. Nah, coba perhatikan MV dv. Nah, D-nya saya keluarkan. Jadi MV dv ini turunan dari apa ya? Kira-kira kan gitu. Kan sebetulnya kan turunan dari MV kuadrat. Ya. Cuman kalau MV kuadrat itu saya turunkan, kan dapatnya kan jadi duanya keluar kan, jadi 2 MV kan, 2 MV dv. Betul nggak? Ya. Nah, turunan dari MV kuadrat itu adalah 2 MV dv. Ada 2 di situ, supaya 2-nya hilang berarti harus dikalikan dengan setengah. Nah, di sini jadinya tuh menarik gitu ya. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat fx ya, itu sama dengan turunan dari setengah MV kuadrat. Nah, setengah MV kuadrat ini adalah rumus energi kinetik. Jadi saya energi pakai lambang T ya, kinetik. Jadi saya tuliskan begini, betul? Nah, jadi berlaku kalau untuk Fx itu sama dengan dt per dt kecil, perubahan energi kinetik terhadap waktu. Satu kecepatan. Oke, begitu ya. Kita teruskan. Kita lihat lagi berikutnya tentang usaha ya. Tadi kita sudah bahas lebih dulu terkait dengan usaha. Usaha itu adalah energi ya, energi yang dibutuhkan oleh benda untuk berpindah. Apabila perpindahan itu dilakukan oleh suatu gaya yang disebut dilambangkan dengan F, dan perpindahannya itu adalah sebesar ds.
begini. Kalaunya jika F-nya itu konstan, kalau F-nya konstan, maka W-nya itu sama dengan F ds, ya, langsung. Tetapi jika F-nya itu tidak konstan, maka W ini adalah merupakan integral dari F dot ds. Jadi kalau dituliskan secara umumnya, W itu sebetulnya integral dari ds. Aduh. Bentar ya. Nanti kalau nggak ngerti gampang, tinggal tanya lagi aja. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Misalnya sebuah benda lagi-lagi kotak ditarik dengan sebuah gaya miring tapi F-nya ke sana. Sudutnya 30 derajat. Misalnya begini. Dia pindah akhirnya benda itu sejauh ds. Pindah nih sejauh ds. Ya. Maka berapa usahanya? Usahanya adalah F dot ds. Apa sih F dot ds itu? F dot ds sama dengan F dikalikan dengan perpindahan, yaitu perpindahannya itu S, dikalikan dengan kosinus dari sudutnya. Kenapa diambil nilai kosinusnya? Karena yang kita hitung itu sebetulnya ya gaya yang arahnya sama dengan arah perpindahannya. Perpindahannya kan ke kanan, ya kan? Sedangkan gayanya itu kan miring ke atas. Maka gaya itu harus kita uraikan gitu loh. Harus kita uraikan, ya kan? Terhadap arah gerak bendanya. Nah, saya kasih lambang biru di sini, ya kan? Ini menyatakan komponen gaya F pada arah horizontalnya. Saya sebut saja sebagai Fx, gitu kan? Karena kan arahnya ke arah X kan. Betul kan? Jadi kalau kita lihat di sini, F itu membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal, maka Fx itu kan sama dengan F kosinus theta, ya kan? Nah, berpindah sejauh ds. Jadi kan F cos theta kalikan S. Orang suka nulisnya ya udah Fs cos theta. Ini ya rumus ini. Tapi ingat ini hanya berlaku jika F-nya konstan, ya kan? Itu poinnya. Kalau kita gambarkan, memang masuk akal sih. Ini X, ini F. F-nya itu kan konstan, berarti kan sepanjang X dia besarnya tidak berubah kan, yaitu misalkan F gitu ya. Jadi ketika dia berpindah sejauh S, ya, maka W-nya itu sama dengan F, ya kan? Gayanya kan konstannya, besarnya itu dalam contoh ini kan F cos theta, ya. F cos theta. Jadi kalau kita lihat F cos theta dikalikan dengan F atau Fs cos theta itu sama aja dengan panjang dikalikan dengan tinggi atau sama dengan luas sebetulnya. Begitu idenya itu ya. Dari ide ini kemudian kita bisa menghitung ketika gayanya tidak konstan. Karena kita udah tahu bahwa menghitung usaha itu adalah menghitung luas bidang di bawah kurva. Oke, coba kita utak-atik dengan memanfaatkan persoalan energi. Balik lagi ke warna hitam. Berapa usaha oleh benda yang ditarik oleh gaya yang tidak konstan tetapi bergantung pada posisi? Ya, otomatis integral dari Fx dx misalnya, perpindahannya sejauh X. Kemudian kita tahu bahwa gaya itu adalah gaya pegas yang besarnya adalah Fx. Ya. Kemudian dt, kita perhatikan lagi hubungan antara F itu adalah dt per dt, ya kan?
X dx gitu ya. Ini kan gaya pegas ya. F pegas itu adalah K dikalikan X negatif karena berlawanan dengan arah geraknya. X-nya berpindah dari misalnya dari X0 ke X ya. Maka kita bisa hitung berapa integral dari min Kx dx. Ya, tentu saja setengah Kx kuadrat, ya kan? Dari X0 ke X. Nah, ini minusnya. Berarti ini sama aja dengan setengah Kx0 kuadrat dikurangi dengan setengah Kx kuadrat. Atau ini perubahan apa nih? Nah, orang mengatakan bahwa setengah Kx kuadrat itu disebutnya sebagai energi potensial atau V. V pada posisi awal, ya kan? Kemudian potensial pada posisi akhir. Atau bisa saya tuliskan sebagai dV sebetulnya, ya kan? Sebagai dV, W itu. Itu ininya, apa namanya, pemikirannya. Jadi kalau kita balik lagi ke apa namanya, ke perhitungan tentang F-nya lagi, ya kan? F-nya lagi, otomatis sebetulnya kita bisa nyatakan bahwa F dx, ya, Fx dx, yang ini nih, ini itu kan sama dengan dv di sini, ya kan? Karena kan V1 dikurangi V2 kan sama dengan integral dv. Sorry ini integralnya gambarnya kurang bagus seperti ular gitu ya. Ini saya tuliskan di sini. Nah, jelek. Nah, begini. Jadi kalau kita lihat rentetan cerita di sini, Fx dx pun juga sama dengan dv. Atau saya bisa tuliskan Fx itu sama dengan dv per x. Ya, ini ingat ya, ini negatif ya, karena F-nya itu kan minus. Ya. Oke, kemudian sudah ada coret-coretan kita. Nih ya, Fx sama dengan dt per dt ini ya. Lihat kan? Dimana Fx sama dengan dt per dt, dt besar ya. Kalau di sini Fx sama dengan dv per dx. Jadi saya bisa tuliskan di sini tulisannya nggak jelas nih. Ini aja deh. Jadi saya bisa tuliskan Fx sama dengan dt besar per dt, ya kan? Yang dari uraian tadi tentu saja sama dengan yang baru kita dapatkan, sama dengan minus dv per dx. Itu ya ininya, apa namanya, persamaan ini yang sebetulnya yang akan bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi tentang kecepatan, ya kan? Perubahan energi kinetik terhadap waktu sama dengan perubahan potensialnya terhadap posisi. Gitu. Jadi ada konsep-konsep tentang itu. Oke, nah dari uraian ini sebetulnya kita bisa apa namanya, bisa kita lihat bahwa ada sesuatu yang harus kita ingat di sini. Kalau tadi adalah usaha oleh apa namanya, oleh gaya sebesar Fx itu adalah sama dengan perubahan energi potensialnya, Jadi ini saya tulis di sebelah kanan ini sama dengan perubahan energi potensial minus ya, W itu. Kemudian W juga ya, itu juga bisa dinyatakan sebagai apa namanya, perubahan energi kinetiknya. Coba kita lihat yang di atasnya. Nih ya, bisa kita nyatakan sebagai perubahan energi kinetik. F sama dengan MA.
M-nya kita ganti, ya kan. Seterusnya ini sama dengan dt per dt. Jadi perubahan energi kinetik per satuan waktu. Karena dari dv per dt, oh sorry maaf, ada kesalahan melanjutkan ya. Bukan dv per dt tapi sorry nih. Nah, kalian mungkin kurang begitu. Ini ada salah di sini nih. Ini kan dv per dx bukan dv per dt ya. Saya ada salah nulis nih. Coba diperhatikan lagi. Nih. Oke. Jadi ini dv per dt itu saya ganti menjadi v. Wow. Biar nggak ribet. Ya gitu ya. mv dv per dx. Ininya dx. Ini kurungnya saya buka aja. Biar nggak menimbulkan problem. Ini berarti kan dx. Jadi F sama dengan dt per dx. Ini juga bukan T ya, dx. Sorry. Ada kesalahan-kesalahan itu. Kemudian ini jadinya ada keliruan di sini. Bukan per dt tapi per dx. Dx. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dt sama dengan min dv. Ya kan? Karena kan dt per dx sama dengan min dv per dx. Ya udah. Berarti kan artinya dt sama dengan dv. dt itu kalau kita integralkan, ya sama aja dengan perubahan delta t. Ini sama dengan minus delta v. Delta t, t kan tadi sudah kita dapat. T itu adalah setengah mv kuadrat. Kalau energi kinetiknya itu adalah dari kondisi 0 misalkan ke kondisi t, t0 ke t, ya berarti ini kita sebut t akhir dikurangi t0. Ininya sama dengan v0 dikurangi v. Ini kan balik lagi dari hitungan ini. Dari hitungan ini kita masukkan ke sini. Nah, kalau kita teruskan lagi, kita bisa susun. Kalau demikian, V0 ditambah T0, nah, T0-nya kita pindah ke kanan, sama dengan V, kita pindah ke kiri, ditambah dengan T. Nah, energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Kondisi awal, energi awal sama dengan kondisi energi akhir. Besar energi ini kita sebut sebagai energi mekanik, IM. Dan ini energi ini sifatnya adalah konstan. Rumus ini disebut sebagai rumus hukum kekekalan energi mekanik. Jadi ini kita akan sampai pada hukum kekekalan energi mekanik. Oke. Ya, hukum ini berlaku kalau tidak ada disipasi energi, tidak ada energi yang hilang. Jadi untuk menyelesaikan, maksudnya kesimpulannya ya, supaya kita punya kesimpulan yang jelas. Gitu ya. Kesimpulan, ya, kesimpulannya adalah 1, ya kan? Jika F itu merupakan fungsi dari posisi, ya kan? Maka percepatannya tidak konstan. Nah, geraknya bukan GL PB, silang. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua,
jika F itu merupakan fungsi dari posisi, maka berlaku, ya kan, hukum kekekalan, ini adalah disingkatnya, hukum kekekalan energi mekanik, di mana menyatakan bahwa energi potensial awal, energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Asal tidak ada energi yang hilang. Gitu. Oke. Itu poinnya. Ya, poinnya. Nah, balik lagi ke soal yang tadi. Ya kan? Balik lagi ke soal yang ini. Mana sudah jauh banget. Ini. Ya. Ya kan, pertanyaan kita yang tadi itu pertama adalah berapa kecepatan di B gitu ya. Kecepatan di B kalau kita hitung dengan menggunakan F sama dengan M kali A, ya kan, maka A-nya itu merupakan fungsi dari posisi. Itu yang bikin pusing. Sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus GLBB yang V sama dengan V0 ditambah AT, nggak bisa, karena rumus itu hanya berlaku kalau percepatannya konstan. Itu ceritanya begitu. Jadi apa Pak maksudnya? Ya untuk kasus seperti ini, ya kan, penggunaan hukum kedua Newton yang sama dengan F sama dengan MA itu tidak bisa menyelesaikannya, gitu loh. Kecuali kita menerapkan prinsip kekekalan energinya. Oh kalau begitu hukum Newton salah dong? Enggak. Persamaan energi itu diturunkan justru dari persamaan Newton yang F sama dengan MA. Cuman di sini kita manipulasi kan, A-nya itu kan bukan dV per dt, tapi saya ganti menjadi MV dV per dx. Jadi ada manipulasi matematik, tetapi tetap menggunakan prinsip hukum Newton gitu kan. Jadi gampang cerita, hukum Newton yang aslinya, yang F sama dengan MA, tidak bisa digunakan secara langsung untuk menyelesaikan persoalan gerak benda ketika gayanya bergantung pada posisi. Tetapi orang fisika itu tidak kehabisan akal, ya kan? Dia utak-atik dan menemukan suatu prinsip hukum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana bisa diikuti kah ini soalannya ini? Saya pindahin ini, oke. Bentar ya, sabar. Kita terapkan utak-atik oratoret yang tadi, ya kan, untuk menyelesaikan kasus ini. Ya. Balik lagi ke kasus ini. Massa benda 2 kg, konstanta pegasnya adalah 100 Newton per meter, ya kan? Berapa kecepatan benda ketika di B yang jaraknya 5 cm dari titik A lepas gitu kan? Kan begitu. Ya sudah, kita gunakan prinsip hukum kekekalan energi mekanik, ya kan? Berapa energi ketika di sini? Ini adalah hitung energi potensial awalnya, kemudian energi kinetik awal harus sama dengan ketika di B. Berapa energi potensialnya, kemudian energi kinetiknya akhir, ya, setelah ada di titik B. Energi potensialnya, energi potensial pegas itu untuk pegas ya, setengah Kx kuadrat. Nah, kita tulislah setengah Kx kuadrat. X0. Berapa energi kinetik awalnya? Ya setengah mv0 kuadrat. Ini pun sama. Ya. Kx kuadrat di B, tulis B, X di B, ditambah dengan setengah mv di B kuadrat. Ya, gitu. Kemudian berapa X0-nya? X0 itu ketika
dia ditekan dari posisi C kan, ya enggak? Nah, dari C ke A ke sini itu kan 10 cm. Jadi saya tulis setengah, K-nya itu adalah 100, X-nya adalah 10 cm, 0,1 kuadrat. Itu posisi di A, posisi di A. Energi yang disimpan di A ya, energi yang disimpan. Kemudian berapa energi kinetik benda ketika di A? Ya karena belum dilepas kan, gerakannya masih diam, gitu kan? Masih diam. Jadi kan 0 di posisi A. Nah, di posisi B setengah, K-nya adalah 100. Nah, X-nya di titik B berapa? Ya kan? Otomatis kan 0,05. 0,05 dikuadratkan kan. Kemudian setengah, M-nya itu adalah 2, V-nya ya yang kita cari, itu kan begitu. Jadi dari sini kita dapat FB sama dengan akar dari berapa nih? 1/100 ya. Kan 1/10 nih, 1/100 coret ya, setengah. Setengah kan. Dan sebelah kirinya kemudian dikurangi di sebelah kanannya. 0,05 itu kalau kita kuadratkan kan 0,0025. Ya enggak? 0,02 nya coret berarti masih ada 50 bagi berapa nih? Yang jelas sih lebih kecil, ya kan? Lebih kecil dari setengah. Mungkin ada yang relawan ngitung. Yang paling gampang ya sebelah sini. 100 dengan 100 habis, tinggal 0,5. Kan gitu. Tapi yang ini nih 0,05 dikuadratin, kalikan 100. 5/100. 5 per, oh iya. 1 dibagi 200 berapa? Ini kan? No. 1 dibagi 200, 10 dibagi 2, 5. 0,05, betul nggak? Coba kalkulator. Saya kurang ahli kalau hitung-hitungan begini. Terus di akar. (0,125) tadi itu ya, sorry. 0,125. Nol koma 125 itu yang benar. Nah, itu 0,5. 0,375. 0,375 di akar, ya kan? Tek 0,61. Nah, benar itu tadi. 0,61 meter per detik itu di titik B. Siapa tuh tadi si Rido kan ya? Angkanya segitu kan. Pak. Ya. Yang Bapak turunin ini ya, pendekatan mekanika listrik. Oh enggak. Pakai kekekalan energi mekanik saja. Kita tidak menggunakan mekanika Lagrange di sini, masih mekanika Newtonian, karena kita masih menggunakan pendekatan F sama dengan M kali A, ya kan? Tuh, semuanya diturunkan dari sini nih, dari hukum Newton. Ini kan ciri mekanika Newtonian, ya kan? Jadi kalau kita menggunakan hukum Newton, berarti kita masih menggunakan mekanika Newtonian.
Nah, sedangkan kalau kita tidak menggunakan persamaan F sama dengan MA, misalkan kamu bikin persamaan baru, nah berarti bukan. Kita kan masih pakai itu, cuman dari menggunakan F sama dengan MA, ini ya kan, kutuk, ketemulah ke persamaan energi mekanik, kekalahan mekanik, ya kan? Itu aja sebetulnya yang idenya masih menggunakan idenya Newton, ya. Kalau persamaan atau mekanika Lagrange itu dia menggunakan pendekatan tidak menggunakan hukum Newton sebagai acuannya. Kamu harus ingat gitu ya. Bukan menggunakan hukum Newton, ya tetap hukum Newton, cuman menggunakan rumus yang tidak melibatkan gaya. Kalau Newton itu kan idenya kan gaya. Jadi dia bilang gaya sebagai penyebab gerak benda, sebagai peletak dasarnya. Tapi orang memandang sisi lain. Ketika persamaan Newton itu dimasukkan ke dalam persamaan-persamaan kalkulus, dia menemukan ada kaitannya antara gaya dengan energi. Gitu. Sehingga persamaan F sama dengan MA itu kemudian bisa diubah, dialih bentuk. Ya. Dialih bentuk. Alih bentuknya misalnya ya berubah menjadi persamaan kekekalan energi. Bentuk lain aja, bentuk lain dari hukum Newton, ya kan? Dari mekanika Newtonian ini. Karena kita masih menggunakan F sama dengan MA dalam penurunannya. Gitu. Sedangkan Lagrange itu idenya lain lagi gitu. Dia tidak berangkat dari persamaan F sama dengan M kali A, enggak. Ya kan? Dia itu berangkatnya adalah dari apa namanya? Aduh kok saya lupa ya. Aduh, apa ya? Saya lupa deh ininya. Ide dasarnya dari Lagrange itu beda dia. Dia berangkat dari pendekatannya teorema de Alembert itu. Ya. Ada di sana diturunkan variasi itu ya, prinsip variasi itu dia turunkan dari sana ya. Mungkin boleh nanti diskusi-diskusi gitu, tapi itu juga nanti akan belajar juga di mekanika klasik sih. Di mekanika klasik akan dipelajari mekanika yang non Newtonian. Ini sekedar tambahan aja untuk mahasiswa yang lain yang turut mendengarkan ya, bahwa mekanika klasik itu dibentuk oleh dua orang. Pertama adalah Galileo, kemudian yang kedua adalah Isaac Newton. Itu letak dasarnya mereka. Isaac Newton ini merumuskan gerak sebagai gaya sebagai penyebab gerak benda dalam bentuk persamaan sigma F sama dengan M kali A. Semua rumus-rumus mekanika yang diturunkan dari persamaan sigma F sama dengan MA, ini kita menyebutnya sebagai mekanika Newtonian. Paham ya? Nah, ini poin pertama gitu ya. Poin kedua, ketika mekanika itu, rumus-rumus mekanika tidak diturunkan oleh sigma F sama dengan MA, maka mekanikanya tetap mekanika klasik, tetapi bukan mekanika Newtonian. Mekanika apa? Ya, siapa pencetusnya? Ada orang mencetuskan di mana mekanika dibangun dari prinsip variasi. Prinsip variasi. Dari prinsip variasi ini diturunkanlah persamaan mekanika, berhasil diturunkan mekanika, namanya itu mekanika Lagrangian. Oke, mekanika Lagrange. Dia menurunkannya itu dari prinsip variasi. Sedangkan mekanika Newtonian diturunkannya dari prinsip sigma F sama dengan M kali A. Seperti apa sih Pak persamaan prinsip variasi itu? Ya nggak sekarang lah belajarnya, ya nggak? Yang ketiga, prinsip yang digunakan, ada juga prinsip lain ya, tidak menggunakan prinsip variasi, ya, tetapi dengan menggunakan prinsip energi. Ini melahirkan suatu bentuk mekanika
Kita sebut sebagai mekanika Hamiltonian. Sudah. Riwayatnya mekanika itu sampai di situ ceritanya. Itu adalah mekanika klasik, ya kan? Mekanika klasik itu adalah rumus-rumus gerak benda yang cocok di dalam percobaan, diuji di berbagai macam eksperimen dan dipakai di mana-mana, termasuk penerbangan pesawat antariksa lah, segala tetek bengek itu semuanya menggunakan rumus-rumus mereka ini yang dibangun oleh Newton, dibangun oleh Lagrange, dan dibangun oleh Hamiltonian semuanya, ya kan? Tetapi rumus-rumus yang dibangun oleh jagoan-jagoan kita ini, Jawa-Jarawara ini, tidak mempan ketika digunakan untuk memprediksi gerak benda yang mendekati kecepatan cahaya. Itu aja masalahnya. Kemudian dibangun lagi mekanika yang Magnus lagi, ya kan, yang lebih baru lagi. Itu jenderal-jenderalnya ya Einstein, itu dedengkotnya, jawarannya, ya kan, dan lain-lain tuh, sama gerombolannya Einstein bikin lagi, dia bangun mekanika namanya mekanika relativistik. Paham kan? Itu ada gengnya sendiri. Nah, ini mah cuman berlima nih kalau saya lihat ya. Galileo, Isaac Newton, Lagrange, sama Hamilton. Berempat nih. Berempat ini adalah geng mekanika klasik yang berjasa membangun mekanika untuk gerak benda yang kecepatannya rendah. Tuh ceritanya tuh begitu ya. Paham kan? Ya mudah-mudahan ya, itu cerita tambahan aja, saya aja yang ngalor ngidul ya kan, kamu dengarkan ya syukur, enggak juga sih sebetulnya, apa ya istilahnya, bukan materi perkuliahan kita, karena kan kuliah kita masih digerak oleh gaya yang bergantung pada posisi. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Atau ada di ini kali ya, di chat. Ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Kalau istirahat dulu juga boleh. Kita mulai dari jam berapa nih? Jam 1 kan? Ya sampai jam 4. Masih lama ya. Sekarang baru jam 3. Ya udah istirahat. Pak, Ya silakan. saya mau bertanya Pak. Ya, Bang. Kan yang sebenarnya yang saya kurang ngerti tuh yang tadi loh Pak, yang pas nyari fx sama dengan dt per dx itu. Wah, yang ditambahin setengah. Oh ya yang di sini. Itu saya kurang ngerti soalnya tiba-tiba ditambahin aja gitu Pak. Iya. Siapa coba ada temennya yang bisa menjelaskan, mungkin antar kawan kan lebih asik gitu ya. Kira-kira ada yang mau mencoba menjelaskan? Tadi yang bertanya siapa? Namanya? Saya Pak Farhan. Oh iya Farhan. Ini kayaknya orangnya ini aja deh ya. Farhan, saya perhatikan tuh. Ya enggak? Terus Ya, Adiaksa juga pernah sih. Kemudian kalau Rido tuh. Terus yang cewek tuh ada juga sebetulnya yang pinter-pinter itu, tapi padahal diem aja. Coba bantuin. Si Farhan bingung kok tiba-tiba nongol setengah gitu loh. Ya kan, nyebelin kan, timbang plung. Nah, gimana? Siapa yang bisa jelasin? Rido tolong Dok. Kocak juga kalian itu ya. Ada yang cewek? Siapa yang biasanya juga suka memberikan pertanyaan, komentar, bagus-bagus juga. Rido kemana? Han? Panggilin coba. Rido. Enggak, biasanya kalau hilang kayak gitu tuh juga. Nah. Dia katanya nge-lag gitu Pak. Oh, suaranya ya? Mungkin putus-putus apa gimana? Ya putus-putus dari tadi. Waduh, dari saya? Suara dari saya maksudnya? Iya katanya Bapak putus-putus dari tadi.
gitu kata Rido, cuman nggak tahu sih kalau Tapi sekarang. kamu sendiri mendengarkan putus-putus nggak? Jaringan saya Pak yang jelek Pak. Saya jelas. Jelas, wah berarti kalau ada yang lain jelas, yang lain enggak, itu mungkin bukan dari saya ya, mungkin dari Jaringan saya jelek Pak. ya mungkin karena kan di sini, tapi bisa dari saya juga karena di sini hujan juga nih, di Cibubur hujan gede, ya bisa aja sih nge-lag dari saya juga, atau saring nge-lag menge-lag gitu ya. Bisa jadi Pak. Kalau nggak nge-lag itu gampang ya, kuliah di kelas itulah enak, nggak ada nge-lag-nya. Ya, MV DV kemudian menjadi turunan dari setengah MV kuadrat. Kenapa harus ada setengah? Karena kalau nggak ada setengahnya, turunan dari MV kuadrat itu kan jadi 2 MV DV. Begitu Van ininya, pemikirannya. Iya Pak. Coba nanti saya iniin ya, saya jelasin di sebelahnya. Ini, siapa tahu nanti kamu bisa lebih memahami. Oke, ini aja deh, hitam. Misalnya Y sama dengan X kuadrat. Oke. Sekarang saya tanya ke Farhan kan ya yang nanya ya. DY sama dengan berapa ya? DY sama dengan DX berarti kan yang Ini Y sama dengan DX. X kuadrat. X kuadrat nih. Kalau DX di kuadrat, DX kuadrat. DY berarti sama dengan DX 2 kuadrat. XD. 2 X. iya. bener nggak begini? Oh iya benar. Emang ada Pak DY doang, bukannya kalau turun ke DY per apa gitu Pak? Iya, ini kan ceritanya begini nih, ya kan? Y sama dengan X kuadrat, ya kan? Maunya begini kan, DY per DX dong Pak, kan kita bisa ngikuti sama dengan 2X, betul. Tapi kan kalau saya tanya DY-nya kan tetap aja sama aja kan, ya enggak? Nah, jadi kalau begini kan DY aja berarti kan tetapnya 2X dikalikan DX gitu loh. Nah, sekarang clear kan? Jadi kalau DY saja berarti sama dengan 2X DX. Jangan nggak ada DX-nya, karena kan DY sama dengan 2X saja ya nggak bisa. Kan turun kan harus ada DY per apa gitu. Itu namanya nggak turunan. Nah, sekarang misalkan Y sama dengan X gitu. Y sama dengan X. Nah, DY-nya itu sama dengan sorry Pak. Ini saya sebetulnya tujuannya itu kenapa ada setengahnya itu, ya kan? Supaya ada setengah. Kan ada MV DV per DX kan. Nah, kan mirip-mirip nih Han sebetulnya. MV DV per DX, MV DV itu mirip seperti ini nih. Seperti 2X DX, mirip-mirip kan. Nah, kita kan tahu 2X DX itu turunan dari X kuadrat kan. Jadi saya juga ngikutin, jadi ini itu turunan dari MV kuadrat gitu. M-nya itu kan konstanta ya. Konstanta bisa ditaruh di luar juga bisa sebetulnya. Nggak pengaruh juga. Nah. Oh iya saya ngerti Pak. Nah, ya kan begitu kan? Oh iya Pak, saya ngerti Pak. Oke. Nah, itu aja sebetulnya yang jadi nge-lag-nya tuh di situ. Jadi kalau diturunkan kan jadi kan 2 MV DV. Sedangkan aslinya itu kan MV DV saja. Jadi kan nggak boleh kan. Jadi supaya sama ya dikalikan dengan setengah supaya tidak mengubah nilai. Itu aja sih sebetulnya penyetaraan. Awalnya saya kira D-nya dipindahin ke kiri doang, Pak. Oh, ya enggak. Makanya V-nya dikali jadi kuadrat gitu, terus setengahnya tiba-tiba ada. Saya kiranya awalnya gitu. Enggak. Jadi turunan dari seluruhnya gitu ya. Oke, kalau sudah oke, coba kita terapkan nih kasus-kasus di mana gaya bergantung pada posisi. Jadi gayanya tuh tidak konstan, tapi berubah tergantung pada posisinya.
Nanti ini saya upload juga sih ke sana ya. Kita save aja. Apa namanya nih? Fisdas ya. Fisdas 1 untuk slide pertama. Tetap. Nah, sekarang latihan soal supaya lebih memahami lah. Saya ambil yang sederhana aja, jangan yang ribet-ribet ya untuk latihan. Pak, Ya. kalau mau izin sholat, boleh nggak Pak? Oh ya boleh deh, mungkin sholat dulu aja kali ya. Nanti ini kan jam 3 nih, kita masuk lagi aja jam 3:15, oke? Semuanya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Pak. Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, saya lagi nanggung bikin soal dulu nih. Pak, maaf, boleh izin bertanya, Pak? Ya boleh. Gimana? Yang tadi pas di integral KX itu, Pak. KX? Ya, yang setengah KX yang tadi. Oh, bagaimana? Menurut saya itu bukannya setengah KX kuadrat dikurang setengah KX 0 kuadrat ya, Pak? Iya betul. Oh, ya, sudah. Uh-uh. Sudah, Pak. Soalnya tadi tulisannya KX 0 dikurang KX 1. Iya ya. Ntar saya Yes. cek lagi. Ya, makasih, Pak. Ya. Coret-coretan yang tadi udah di-upload di Epsilon, Pak? Belum. Ntar ya. Lagi bikin soal, nanti saya sholat kamu ngerjain maksudnya. Oke?
Ya, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Siapa yang sudah berhasil menghitung? Hasilnya berapa? Ditulis di itu mungkin ya? Saya nomor